YouTube Address Spasi Opinion Ahad tanggal 20 Desember 2020. Topiknya lagi rame ya, karena menjelang 25 Desember kan ya. Itu banyak istilah ya, bilang hari lahir Nabi Isa, ultahnya begitu ya. Bahasa Inggrisnya Merry Christmas, ada bahasa Arabnya juga. Ada yang bilang Lailatul Milad, ya kan, Idul Milad, apa segala. Orang Malaysia juga suka nyebut begitu dan lain sebagainya. Boleh apa saja. Jadi itu adalah dijatuhkan pada setiap tanggal 25 Desember. Nanti banyak sekali kan bacaan artikel, bisa di Google lah semua. 25 Desember diperdebatkan. Kenapa jatuhnya 25 Desember? Itu adalah akhir tahun, musim dingin. Nanti ada alibi yang mengatakan lahirnya Nabi Isa alaihissalam itu bukan pada musim salju dan lain sebagainya. Boleh, silakan. Semuanya membicarakan tentang yang bernama yang dinamakan, ada bilang Nabi Isa lah, apa segala, Yosua, Yesus, Jesus, apa segala, semuanya sebetulnya intinya ya sosoknya ya satu aja, itu aja begitu ya. Ini sosoknya ya itu saja sebetulnya. Itu hanya bahasa pengantar bagaimana kebiasaan orang menceritakan tentang hal tersebut dengan bahasa mereka, gaya mereka dan lain sebagainya, apapun bahasanya. Nah, yang sekarang mungkin ini video 1 ya, video 1 ya, saya buat nanti, mungkin nanti lanjut video kedua. Nah, untuk saat ini membahas tentang kenapa jatuh 25 Desember, apakah betul hari lahirnya atau yang sering disebut Merry Christmas dan lain-lain itu. Begini, ini adalah jatuh penanggalan Masehi, ya, Masehi. Bahkan Masehinya pun itu sudah Masehi yang baru, yaitu Masehi Gregorian, ya, Masehi Gregorian. Karena nanti ada lagi Masehi Julian, ada Julian lama, ada Julian baru. Itu terus berganti tata cara perhitungan penanggalan atau kalender di dunia ini. Penanggalan di dunia ini adalah hasil kesepakatan, gitu. Jadi kalau seandainya dikatakan itu salah bahwa Isa lahir 25 Desember musim salju, iya memang betul salah. Tidak tepat demikian maksudnya pada awalnya. Namun karena ada kelompok-kelompok besar orang dan lain sebagainya, akhirnya itu namanya istilahnya pencanangan, dicanangkan lah gitu, jatuhnya 25 Desember. Nanti lihat sendiri sejarahnya, ada orang dari negara mana itu yang akhirnya ditambah lagi dengan nuansa riang gembira, ada kelahiran sosok Isa tersebut, Yosua tersebut atau Yesus tersebut, ya, maka itu diistilahkan dengan Merry Christmas dan lain sebagainya. Nah, kebanyakan orang itu memperdebatkan di masalah gini-giniannya, gitu. Oh, lu nggak bisa dong bilang Isa itu adalah Yesus. Oh, dia nabi. Oh, dia bukan nabi. Oh, ini buktinya bohong, jatuh tanggal 25 Desember. Banyak begitu. Mengapa? Karena perdebatan tersebut berdebat bukan dari sosok orangnya gitu, yang bersangkutannya, tapi berdebat sudah di hal-hal kayak gini-gininya gitu loh. Mengapa demikian? Karena memang siapa yang lebih kuat mempublikasikan suatu hal ke publik luas, bahkan tingkat dunia, ya itulah yang dipakai, itulah yang mau dibilang dipercayai, ya bisalah gitu, yang dipakai lah menjadi acuan atau pedoman. Saya lupa itu negara Eropa mana itu yang punya tradisi akhirnya membuat Sinterklas itu, Santa Claus apa segala ya,
datang dengan rusa dan lain di musim dingin. Cerita itu diambil untuk diberikan konten sosok Isa tersebut, Yosua tersebut, Yesus tersebut. Maka jatuh di tanggal 25 Desember. Apakah betul 25 Desember? Jawabnya tidak, berarti salah dong. Bukan berarti salah, tapi memang dipakai. Begitu. Karena kenapa? Penanggalan masa lalu itu susah ditelusuri. Hanya sedikit orang yang mau memahami. Begini, kita ambil bukti satu-satu, tapi saya memang tidak hafal ya semua ya, karena ini harus tahunan ini kita kaji. Begini, kita lihat sekarang yang digunakan sampai hari ini, sampai tahun 2020 adalah penanggalan dengan pedoman Masehi Gregorian. Ya, itu ada Kaisar ya pokoknya nanti cari sendirilah. Hari ini Masehi Gregorian. Kalau dimundurkan sedikit jatuh di Masehi Julian. Ya, kalender maksudnya, kalender ya. Gitu loh, Julian ya. Julian pun nanti ada dua macam. Ada beberapa kelompok orang lah begitu mengacu masih menggunakan Masehi Julian. Jadi gini loh ibaratnya loh. Kalau kita sedang membicarakan sosok ini, kalau saya pakai tanggalan Jawa bagaimana? Kan jadi lain ceritanya. Pakai tanggalan etnis banyak itu. Di tanah Batak juga punya tanggalan. Di Sulawesi ada. Di Indonesia Timur banyak juga punya penanggalannya masing-masing. Jadi gitu. Nah, cuman kan kebetulan ini yang ngetop di dunia ya ini Masehi, bahkan yang Gregorian. Gitu. Jadi jatuhnya kalau kita gunakan ini adalah 25 Desember. Nah, ada hal yang sebetulnya masih bisa dilacak ya tentang penanggalan. Kenapa bisa menjadi Masehi Gregorian lah yang sampai hari ini kita pakai sama-sama nih, satu dunia pakai. Coba lihat. Ini bulan ada 12 ya. Kita lihat dulu lah dari Desember. Ya. Desember. Ini saya coba sebetulnya lupa ingat juga ini. Ya, Desember. Itu asal katanya itu dari desimal. Desimal itu 10. Ya. Mundur lagi coba ke November. Terus lupa saya November, Oktober. Oktober itu oktav. Ya, awalnya. Itu berarti 8. Jadi aslinya itu sebetulnya tanggal itu, kalender itu 1 tahun ya. 1 tahun itu sebetulnya 10 bulan. Cuman waktu itu di bulan berapa itu lupa saya, akhirnya jadi Julian, Agustus, bulan Agustus itu Kaisar ya, Kaisar Agustus gitu. Ya begitulah sejarahnya, nanti cari sendiri dah ya. Terus jadi kedua orang itu mendorong bulan itu yang tadinya jatuh di bulan 7 ya, harusnya September ya. September itu apa ya? Bahasa Yunani ya. 7 kalau nggak salah kan. Akhirnya jatuhnya jadi yang kita kenal hari ini jadi bulan 9 ya. Gitu loh. Itu berubah. Gitu. Kalender tersebut berubah. Akhirnya kalau mau didebatkan ya mau-maunya sendiri gitu loh. Manusia dunia mau pakai ini begitu. Ya jadi nggak bisa diperdebatkan bahwa Isa itu dongeng atau bohong itu. Lah kelahirannya ada gitu. Nah, dengan atas kelahirannya Isa ini, Joshua tersebut, itu kan bukti banyak sekali dokumen-dokumen yang membahas tentang kelahirannya tersebut. Cuman jatuhnya di sini memang agak repot. Kadang-kadang saya suka kesel juga. Para ahli juga ndak mau memberikan ilmunya gitu loh kepada publik. Ya kadang-kadang orang-orang berilmu juga males gitu, nerangin capek deh gitu loh. Ya sebab ya tidak ada yang mau menguraikan tentang sejarah perjalanan kalender. Karena kan kalender itu mempengaruhi daripada jatuhnya yang akhirnya didorong ke sini akhirnya jadi jauh dari aslinya gitu loh. Kalender ini yang mana yang mau dipakai gitu. Karena zaman dahulu kala, apalagi zamannya
Isa tersebut itu kan dari zamannya di catatan orang-orang Yahudi ya sudah pasti jelas, meskipun pihak Yahudi juga tidak terima dengan keberadaan Isa tersebut, begitu, itu nanti lain cerita lagi karena tanggalan orang Yahudi juga berlainan gitu, seperti yang kita ketahui bahwa kalau tanggalan Yahudi hari berganti di jam 6 sore atau kita kenal maghrib, itu udah ganti hari begitu, bukan jam 12 malam ya. Terus ya itu tadilah ya, saya terlalu banyak yang dipikirkan jadi lupa itu. Intinya begini, sempat di dunia ini menggunakan kalender 1 tahun itu 10 bulan, itu jelas dulu deh ya, itu aja yang saya masih ingat deh, masih 10 bulan ya. Salah satu bukti kecilnya ya itu tadi, bulan 12 dikatakan Desember itu maksudnya desimal itu 10 gitu. September ya itu saya ngambil dari Septuaginta, itu jadi 7, itu sebetulnya itu bulan 7 ya. Terus apalagi itu banyak sekali, itu ada kajiannya lah itu, Januari, Februari terus sampai Desember begitu. Jadi intinya berubah. Maka kita sepakat saja, itu sebetulnya kan masyarakat dunia aja tuh sepakat mengatakan bahwa peristiwa kelahiran ini adalah dicanangkanlah seremonialnya 25 Desember. Kalau ditanya apakah betul lahirnya 25 Desember, jawabnya memang tidak. Apakah betul kan kalau Desember kan kita kenal musim salju begitu ya, musim dingin lah gitu bahasa umumnya di dunia, musim dingin ya, memang tidak begitu. Nanti kan ada yang mengkaji dari kitab suci si A lah, si B lah. Ini kan ini kan orang top masalahnya gitu loh ya. Nabi Isa pun ya kan, siapa aja lu mau sebutin siapa kayak dia gitu, banyak loh ya. Dari berbagai agama juga make dia, karena nanti ada kaitannya dengan video saya yang sebelumnya bahwa ini tokoh gitu loh, tokoh yang top pada hari itu gitu ya. Jadi nanti saya coba lagi next, saya pilih-pilih dulu mana yang saya mau detailkan begitu. Tapi inti pada diskusi ini harlah ya kan, hari lahir Nabi ya kan, ada ultah, ada Merry Christmas, ada yang mengatakan Lailatul Milad ya kan. Tuh kalau orang Malaysia saya dengar suka bilang kan Aidul Milad katanya kan ya gitu. Saya cut dulu.